Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku. Sambil kita menunggu yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim hada nabiyil karim habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ustaz juga yang dicintai Allah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Pak Edi bisa bertatap muka, bermuwajahah, bersilaturahim walaupun via daring, via virtual istilahnya atau via internet. Materinya pada malam hari ini adalah tentang masih makna syahadatain, ya, makna syahadatain. Pak ini membahas tentang yang kedua. Yang kedua itu Ma'rifatur Rasul, ya, Ma'rifatur Rasul. Ini kebetulan hari ini kita ini memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anak-anakku yang dirahmati Allah. Kita ini
Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya kalau dalam belajar begini nih Pak Edi, yang penting itu amalnya. Ya, nanti bisa itu nomor sekian, insya Allah nomor 2 lah. Artinya bisa kalau ditanya tahu, itu memang secara kognitif harus tahu. Tapi yang paling urgen itu kita semuanya itu bisa mengamalkan apa yang dipelajari, yang kita belajar di dalamnya. Nah sekarang kita belajar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, seorang Muslim itu wajib menempatkan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi segala-galanya, melebihi semuanya, ya bahkan dirinya sendiri. Gitu. Nah nanti ada ceritanya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat 6 menyampaikan, ya, ada Rasulullah itu sangat mulia, ya saking mulianya. Bahkan lebih harus kita cintai daripada diri kita, lebih penting daripada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Kata Allah, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Surat Al-Ahzab, ya, adik-adik nanti hafalkan itu semuanya. Ya. Ini ada ceritanya, suatu saat dalam sebuah kisah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Hisam radhiyallahu anhu. Itu mengisahkan, kami mengiringi Nabi SAW bersama Umar bin Khattab. Rasulullah SAW menggandeng tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba adik-adik ya, anak-anakku ya, digandeng Rasulullah itu bagaimana rasanya, Masya Allah. Orang yang paling mulia di muka bumi ini. Sangat mulia semuanya. Rasulullah SAW, fisiknya, ya, akhlaknya, ya, bahkan badannya itu luar biasa. Rasulullah SAW. Orang melihat wajahnya Rasulullah itu sudah senang. Bercahaya seperti rembulan. Melihat semuanya Rasulullah itu menyenangkan. Tutur katanya, tata bicaranya, wajahnya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Umar bin Khattab itu digandeng oleh Rasulullah SAW. Seketika Umar bin Khattab, ya Rasulullah, tidak ada orang yang aku cintai di dunia ini. Semua orang di dunia ini melebihi cintaku kepadamu ya Rasulullah SAW, kecuali kepada diri saya. Maksudnya itu dirinya Umar itu lebih dicintai daripada Rasulullah Muhammad SAW. Gitu. Ya. Ini redaksinya persisnya itu begini. Ya Umar mengatakan tuh, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi SAW menjawab, tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, ya, semestinya hingga engkau sangat mencintai melebihi dirimu sendiri, engkau cintai lebih dari dirimu. Maka Umar bin Khattab berkata kepada beliau, sungguh sekaranglah saatnya engkau sangat aku cintai melebihi diriku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang engkau wahai Umar benar. Gitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Itu ya, adik-adikku yang dirahmati Allah SWT, kita menempatkan Rasulullah itu begitu. Orang itu kalau sudah dicintai itu Masya Allah, segala-galanya ada. Ya enggak, ini ada yang pacaran apa enggak ini? Ustaz Yoga nggak ada kan? Anak bakti ibu nggak boleh pacaran. Tapi saya sampaikan Pak Edi di sini, nanti kalau udah suami istri atau sudah punya
rasa cinta kepada lawan jenis, ya contohnya yang benar sesuai syariat. Maka cintanya itu segala-galanya diberikan. Itu namanya cinta yang betul-betul. Apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seharusnya. Nah sekarang ini ada momentum, mungkin ada yang tahu Presiden mana Prancis ya, Emmanuel Macron, itu membolehkan orang membuat karikatur Rasulullah SAW menyerupai wajahnya Rasulullah SAW. Maka umat Islam marah. Kata Presiden Prancis itu, ya ini kan ekspresi kebebasan, hak asasi manusia, nggak boleh ditentang. Orang ini ketika dia dibilang oleh Erdogan, ya, Syed Erdogan itu Ahmad Erdogan itu Presiden Turki, dikatakan ini orang ini pantas untuk diperiksa kesehatan mentalnya. Dia marah, ditarik dubesnya di Turki. Itu ternyata dia juga, itu kan kebebasan juga menyampaikan seperti itu. Ternyata dia tidak tahan dengan begitu. Ya, umat Islam membalasnya, memboikot bahkan. Dia katakan orang-orang Muslim ini adalah hak ekspresi kami juga untuk boikot. Sekarang kalang kabut, ya, produk Perancis di mana-mana tidak laku, bahkan istilahnya ya, kursnya apa ya istilahnya itu, nilai investasinya Danone namanya, itu langsung jatuh terpuruk. Nilai sahamnya perusahaan Danone itu seperti yang mengeluarkan Aqua macam-macam itu. Nggak usah minum Aqua. Pokoknya produk-produk Perancis itu jangan dikonsumsi. Carrefour macam-macam nggak boleh. Itu bentuk solidaritas kita, bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya ya negara kita ini juga harusnya bertindak seperti itu. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Itu baru sikap yang benar tadi, ya, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adikku rahimahullah, umat Islam sekarang ini bagaimana pandangannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wajabat lahul jannah. Kata Rasulullah, siapa saja yang ridho Allah sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, ridho Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, maka dia berhak mencicipi nikmatnya surga. Ini orang Islam luar biasa, ya. Janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sampaikan, siapa yang ridho, yang terakhir tadi, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Orang yang ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya itu konsekuensinya luar biasa. Kita semuanya ini, Allah, adik-adikku, yang anak-anakku yang dicintai Allah, harus ridho, harus senang nggak senang, bahagia nggak bahagia, susah atau dalam kondisi lapang atau sempit, dalam kondisi miskin atau kaya, harus mengamalkan sunnahnya Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak gampang. Itu Pak Edi kasih contoh satu saja, kondisi umat Islam sekarang tadi ya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, ya harus menjadi umatnya Rasulullah. Jadi umatnya Rasulullah berarti harus mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, anak-anakku ya,
Mudah-mudahan nanti anak-anakku, adik-adikku semuanya menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang cinta pada baginda Rasulullah SAW. Ya bagaimana caranya? Ya kita harus mencontoh, mengidolakan Rasulullah SAW. Contohnya umat Islam sekarang ini satu aja. Ini dalam hal mengamalkan ajarannya Rasulullah SAW. Rasulullah itu menyampaikan begini anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil membaca ini ya. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minunil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabihi muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin yang satu dengan yang lainnya itu bagaikan satu bangunan. Gitu. Ya, bagaikan satu bangunan. Satu bagian dengan bagian yang lain, kalau kita melihat bangunan seperti ini, ya belakangnya Pak Edi ini ada masjid, sampingnya Pak Edi, rumahnya Pak Edi. Satu dengan yang lainnya itu saling mengokohkan, menguatkan. Jadi umat Islam kalau saling membenci, saling memaki, saling merendahkan sesama mukmin, itu tidak mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, yashuddu ba'duhu ba'dha wasabbaka baina asabi. Rasulullah mengatakan begini, sambil menelusupkan jari jemarinya Rasulullah. Ini orang muslim begini. Dalam hadis yang lain itu al-mu'min lil mu'min kal jasadul wahid, bagaikan satu tubuh. Gitu. Luar biasa ini satu tubuh. Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, badan, semuanya itu satu tubuh. Kalau satu disakiti, semuanya merasakan sakit. Gitu. Lalu umat Islam sekarang bagaimana? Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, ya kan? Coba perhatikan. Sebentar ya. Anak-anakku. Jadi umat Islam sekarang ini tercapek-capek. Kita ini tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena kita tidak bersatu. Kita ini jauh dari yang diamanatkan Rasulullah SAW. Pada Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguh kalian bihablillah, dengan buhul, dengan tali agama Allah. Jami'an itu secara jamaah bersama-sama. Perhatikan kalimat berikutnya. Wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah. Jangan kalian bertengkar, jangan kalian saling merendahkan, saling membuli, saling memaki, saling menghina satu dengan lain. Sekarang umat Islam, Masya Allah, di negara kita saja, satu dengan yang lainnya itu sesama muslim, kadang-kadang itu gegeran, kadang sama muslim beda apa gitu, beda suku, beda organisasi, beda desa, beda bahasa, kadang-kadang itu saling merendahkan. Nah itu tidak boleh seperti itu. Kaum muslimin harus bersatu, wajib kita bersatu. Anak-anakku nanti di masa depan harus menjadi orang yang memersatukan umat Islam. Jangan malah senang kalau kita ini bertengkar. Mungkin nanti ada yang aktif
di organisasi ini, di organisasi itu, di apalagi perkumpulan ini, perkumpulan itu. Nanti kalau di mahasiswa atau di SMA nanti punya kegiatan ini, jangan adu domba, jangan saling menjatuhkan, apalagi kalau sesama muslim, gara-gara beda perguruan, misalnya perguruan pencaksilat, wah, kira sampai berdarah-darah, tidak boleh. Orang seperti ini yang berkelahi itu, yang mengajak kelahi, yang diajak berkelahi, semuanya masuk neraka. Itu dosa dalam agama itu. Saya juga mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf baru sebentar, saya juga insyaallah lain waktu kita lanjutkan lagi. Lebih suka seperti ini ya. Kalau misalnya langsung begini, walaupun cuma 20 menit anak-anakku, apalagi kalau anak-anakku ini bisa menampilkan wajah-wajahnya, itu senang saya. Insyaallah itu ya, mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nih yang baru bergabung ini, Masya Allah. Ya nanti katanya direkam ya Ustaz juga ya, betul ya? Ya saya rekam. Ya, matur suwun. Mohon izin ya Ustaz juga. Ini nggak ada dialog, mungkin lain waktu insya Allah kita kalau mau ada dialog boleh nanti. Jadi begini, misalnya nanti 20 menit ya, 20 menit sesudah itu bebas. Mau bertanya boleh, mau live juga boleh, biar enggak. Misalnya udah merasa cukup, yang tanya-tanya boleh, maksudnya Pak ini biar nggak terlalu membebani kuotanya adik-adikku semuanya, ya. Tapi nanti kalau mau tanya-tanya baru mau berlanjut, monggo silakan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, jelas ya. Ya, monggo Tat. Baik, nanti videonya akan saya share di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman kalian yang belum lihat bisa lihat di YouTube. Baik, silakan yang mau live, nggak apa-apa mau live. Kalau mau ngobrol saya temani. Silakan.